Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Jika kau ingin periksa, jika kau ingin periksa darah, langsung ke Prodia. Jika kau ingin periksa, jika kau ingin periksa kesehatan, langsung di Prodia. Keren banget. Dogi. Diciptakan 2 detik yang lalu kira-kira itu lagu. Itulah ciri khasnya Aldi Taher, Dogi. Ini kan Pak Dokter yang juga drummer. Ini host yang juga megang setrum ya? Waduh. Iya, kita mah gulung kabel kita. Makanya bisa begitu. Kok bisa spontan begitu? Kok bisa spontan banget? BU dok. Oh, Siapa tahu lagu ini bisa jadi soundtrack jingle Prodia kan? Tapi jujur ini kayaknya jadi bumper Prodia Podcast yang baru kali ya. Oke, sahabat Prodia. Jujur kaget, kita opening ini spesial di sini dengan lagu di Prodia Podcast karena kita di sini kehadiran Bang Aldi Martin Taher. Ada Martinnya. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semua. Luar biasa, caleg banget. Jangan pilih saya. Jangan pilih dan coblos saya. Aduh. Bro, kita tuh nggak pernah ada saingan. Saingan kita itu cuma setan. Kenapa saingan kita setan, Bang? Gua malu saingan nggak? Gue setan nih maksudnya. Enggak. Gue senang. Karena lo bukan setan, jadi lo bukan saingan gua. Oh, iya. Enggak sih. Lo bukan saingan. Enggak, yang ada silaturahmi. Betul. Saling sayang. Saling sayang. Saling sayang. Saling sayang. I love you Dewi Persik. Kenapa? Sono ya. Bentar, ini gue dapat mulu nih. Bang. Taruh, kurang nempel kan. Oke. Sambil nunggu dokter Dika ya, sambil nunggu dokter Dika. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, bukan gitar gue ini. Yang penting saling sayang. Bukan deh. Saling sayang. Gitar Ini siapa itu? menghasilkan lagu opening nggak apa-apa. Oh, Iya. luar biasa. Mantap ya. Luar biasa. Apa tadi? Kita Sampai- ada sampai mana? Nyampe nanya Makasih. kabar Bang. Enggak. Nyampe. Sampai jonggol dong. Sampai jonggol. Wow. Wak. Oh, Kenapa diterusin? Kenapa ya? Jadi kayak penonton bola. Iya. Mau nanya kabar Bang Gimana? Aldi tadi. Oh, Dok. Kabar iya, Bang iya. Aldi. Karena Bang Aldi ini menurut saya Dok, itu lagi di puncak karir. The peak of Alhamdulillah. his career. Oh, kalau menurut gue dia lagi di puncak Bogor gua. The peak of Pantai Indah Kapuk. Ya bener juga lagi kan. Puncak Bogor ngapain dong makan jagung? Enggak, nyari itu yang botol kecap tuh sih. Oh, yang ada oh, menu iya. kecap Udah nggak itu. ada. Oh, iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak Jadi ada. saus udah. Saus payah. Masih ada nggak sih? Masih ada. Dengar-dengar udah nggak ada ya? Masih. Yang botol kecap Botol di kecap puncak di itu puncak. udah nggak ada. Itu kan, Kalau kita belok pengkolan, kelok ya 9. itu batas puncak pas kan? Oh kita udah nyampe puncak pas Oh, nih. itu patokannya. Kalau udah ada, Dikit lagi Warpat. iya. Dekat lagi ini Masjid Ta'awun. Oh iya itu udah ke Warpat. Iya, itu bisa. Sering Ini sholat kenapa jadi ngomong geografi begini? bareng sama istri. Iya, kita Bang kan bukan Aldi. mau ngomong geografi. Nostalgia itu pak. Bang Aldi di puncak karir menurut saya. Mungkin juga menurut Dok Dik. Yo, kali ya. Berarti akan memuncak lagi menurut Karena Dok kan Dik. bisa jauh lagi. Iya. Puncak karir itu di surga. Masya Allah. Iya, bener sih. Bener. Nah, Bang Aldi di puncak karir. Terus gimana rasanya Bang Aldi berada di puncak karir? Dan dari kacamata saya nih Bang Aldi di puncak karir makin banyak job, makin banyak ini luar biasa. Kesehatan juga tentunya kan harus dijaga tuh. Gimana Itu Bang Aldi yang ngejaga penting. kesehatan? Gimana tuh Bang Aldi? Kalau boleh Yang cerita. pasti jaga kesehatan itu istirahat cukup. Oke. Ya Bismillah ya, sama minum air putih. Ya, Air putih. Ya dok ya, ini kebetulan ada dokter nih. ya benar. Terus. Dan ya kalau ngomong kesehatan itu, kebetulan saya pejuang kanker dok. Saya penyintas kanker. Oke. Tetap, kenapa gue bilang istirahat cukup? Nih gue kan sekarang lagi banyak nyanyi keluar kota nih, off Betul. air. Ya. Bahkan alhamdulillah kadang-kadang satu hari itu bisa ada 3 panggung, 2 panggung. Oke. Itu kalau udah capek banget dok, aku harus tidur di tempat itu. Misalnya nih, contoh. Ini saya lagi begini, lagi duduk nih. Ini kamera nangkep apa enggak? Kita nggak ada briefing begini-begini tadi Iya, barusan lo. emang sengaja nggak di briefing Ya udah, dulu ya dok, udah. biar kameramen kaget. Ya udah, ya. Ya
Repotin kameramen. Bang Ali. Kameramen tinggal ngepen aja ya kameramen ya. Biar ada kerjaan kameramen gitu. Iya. Jadi gini, misalnya gini. Iya, Bang. Oke, kalau imun tubuh itu kan saya sebelum dan sesudah divonis kanker beda. Oh, terasa beda ya? Beda banget dong. Oke. Apalagi saya pernah masuk obat kemo. Nah, jadi kalau emang udah capek, ngantuk, tidur aja udah. Enggak usah diperhatikan juga sih bang. Ayo bang, bangun bang. Durasi bang, durasi. Durasi bang, durasi bukan apa ini. Jangan. Durasi bang, kita nggak lama-lama ini soalnya. Bang tampil jam 1 bang. Bang Ali tampil jam 1 Bang Ali. Makanya. Dok, tidur juga bagian dari konten dok. Oh, bagusan. Semua demi konten ya. Iya udah. Ya udah. Jadi Bang Aldi apa? Nggak dapet kan kesimpulannya kan? Bingung, iya. Iya. Bang Aldi maksudnya tidurnya? Kesimpulannya Bang Aldi. kalau ngantuk tidurlah, jangan dilawan karena bisa jadi nanti Iya jadi penyakit. Tuh. Bisa. Apa tuh penyakit seperti apa dok? Loh kan gini, sekarang kalau kita tidurnya berantakan kan juga hormon berantakan. Oke. Jadi termasuk kayak kortisol naik segala macam, jantung juga kan jadi lebih berat kerjanya kalau imun tubuhnya dok ya jadi imun juga jadi jelek. Bahkan orang bilang kalau misalnya kita bicara tidur nih kurang dari 7 jam per hari itu resiko kena sakit jantung apa saja menjadi naik. Oke. Makanya jangan kurang tidur. Jangan Dengan kurang garam. Tinggal ditambahin dikit jadi enak. tuh. Iya. Ini Info menarik. Kenapa jadi salim gua sama Bang Aldi? Iya. karena dok Kenapa dia guru orang saya tua memberikan banget? info. Kenapa orang tua banget gua disalim sama Bang Aldi. Oh gitu. Oke. Bang Aldi berarti kuncinya adalah rajin istirahat sebenarnya Bang Aldi. Gini karena gua kan penyintas kanker, pernah divonis kanker. Oke. Kanker getah bening ya, Pak? Kanker getah bening dok, stadium 2. Saya kemo 6 kali. Ini bekas biopsi waktu itu nih dok. Oh iya. Nah, dan saya kan sampai divonis, sampai saya nanti tutup usia disebut penyintas kan dok. Iya benar. Nah makanya saya bilang imun saya beda sama imun tubuh sebelum saya divonis. Oh. Tapi emang terasa lebih gampang sakit gitu. Lebih gampang capek. Oh. Lebih. Ya makanya aku bilang jangan dilawan tuh imunnya. Kalau bener capek, ya benar harus rebahkan, istirahat. Nah, saya pernah dok waktu mau nyanyi, itu kan capek banget. Waduh, udah ini lemes. Ya, saya mau tidur, alhamdulillah begitu bangun tidur, fresh lagi. Oh, oke. Walaupun tidurnya itu yang penting quality ya, dia pulas lah. Gitu. Jadi jangan dilawan. Ada orang yang lawan akhirnya saya kan punya riwayat cancer, jadi takutnya malah nanti imun tubuh saya drop. Tapi maaf Bang, setelah ini selesai yang kemo kemarin sempat muncul lagi? Alhamdulillah, nauzubillah jangan sampai dok. Enggak ya, Iya, karena saya udah 6 tahun survive. 6 tahun ya. Oh, Kalau 6 tahun. pernah denger istilah apa 5 years? 5 years ya. Jadi ada anggapan begini, kalau dalam 5 tahun udah nggak nongol-nongol lagi, insya Allah Insya Allah doain nggak ya nongol pemirsa lagi ya. terusnya. Jadi kanker itu paling demen tuh balik lagi tuh dalam 5 tahun. Iya. Oh biasanya. Oh. Jadi kumatnya itu 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun lewat nggak kena, insya Allah kecil banget kemungkinan itu. Itu harapannya Bismillah, gitu. doain. Baru tahun dengan cancer. Jujur di keluarga ya nggak banyak sih. Yang pernah kena cancer ada, tapi nggak tahu tentang 5 year ini. Ya ada 5 years Ya, Aku juga waktu keluar kemo, dokter bilang gini, kamu 5 tahun itu dianggap per 5 tahun itu sebagai, ya kalau udah lewat 5 tahun insya Allah aman. Nah itu dari urusan gitu. Itu dokter aku juga bilang gitu. Oke. Dokter onkologinya dok. Ya. Nah tadi kan tidur nih Bang. Ya. Selain tidur makannya gitu dijaga nggak? Makan juga harus, karsinogen. Hmm. Kan aku harus menghindari tuh dok. Seperti Yang dibakar makanan, Gosong. yang gosong. kalau dibakar cuma gitu doang. Itu Karena kan, ada nggak sih? Enggak kayak kita makan sushi. Tuh. Oke, Kan iya, nggak- iya. Iya. gitu doang bentar doang. nah jangan sampai angus. Nah ya angus itu kan karsinogen dok ya namanya. Iya, Nah itu kita, karsinogenik. ya harus dihindari banget. Hmm. Makan makanan karsinogen sama jangan makan teman dok. Gitu. Ada lagi yang bagus makan bangku sekolah. Waduh. itu lebih berpendidikan biasanya. Makan bangku sekolah. Oh gue mikirin bangkunya bener dimakan loh. Ini orang apa rayap ya? Orang apa rayap makan bangku sekolah. Iya benar. Ya. Kalau olahraga Bang, ada nggak olahraga? Itu penasaran olahraga Bang. Nah jujur olahraga saya olahraganya nggak teratur. Tapi dengan saya lompat-lompatan dari atas panggung itu kan juga bergerak. Oh, Tapi saya beli juga ada meja pingpong segini nih, gede dikit lah. itu karambol nggak sih? Iya, makanya karambol Ini nih, kayak Dok. cara karambol segini Mas tahu gue. Ada mini Iya. mini pingpong aku beli biar bisa dibawa bener. kemana-mana. Oh. Jadi oke lah. Ah gitu. Oke tentang olahraga tadi. Iya, Tadi iya. olahraga nggak begitu teratur. Dan aktivitas di atas panggung Bang Aldi. Lompat-lompatan. Lompat-lompatan. Ya, itu saya anggap olahraga juga. Iya. Oh, gitu. Oke, dari perspektif Dokter Dika. Gimana, Dokter Dika ini Dok? adalah Oke. dokter olahraga. Jadi kita Pas banget kan. ya, Bang Aldi kan tadi kan kalau bilang kan aktif ya di atas panggung. Betul. Karena nggak mungkin di bawah panggung kan. Ngapain coba Bang Karena Aldi di bawah di bawah panggung Gua tanya. tidur. Kru biasa tidur. Oh tidur ya. Kan bukan Karena kru di kan? bawah Bukan panggung. kru rigging kan.
Bisa juga kan dok di bawah panggung. Nggak Nggak ada aturannya. Bang, abang durasi. Kalau saya tanggepin ntar bisa 2 hari minimal durasi di YouTube. Nggak di bawah panggung pusat kan juga. Oh iya. Iya benar. Atau di bawah ngangkat panggungnya. Banyak Wah, aduh. gila, berat banget. Aderai. Jadi gini yang namanya lompat-lompat, kemudian jingkrak-jingkrakan, itu namanya Termasuk olahraga nggak dok? sebenarnya enggak, Bang. Jangan sedih gitu dong biasanya. Kecewa Bang Aldi. Enggak, ini gini. Bukan keinjek dok. Oh, sorry. Agak kayak donat. Susah deh emang orang Iya. TV. Iya, Susah orang banyak, TV. banyak gimmicknya. Jadi Iya. kalau yang namanya olahraga tuh harus sesuatu yang bisa diukur, Bang. Artinya kayak ada repetisi jelas berapa kali, atau kemudian nadinya berapa, kemudian durasinya berapa menit jelas, saklek. Tapi kalau misalnya kita yang model kayak jingkrak-jingkrakan, atau udah kita kayak misalnya main nih sama anak, main sama temen, kita main larian atau gimana gitu kan, itu namanya adalah aktivitas fisik. Itu bagus, yang sifatnya bukan latihan tapi karena nggak bisa diukur. Tapi bagus juga, maksudnya gini, daripada orang yang cuma seharian di kursi, di balik meja, diem gitu kan, ngeliatin laptop, itu malah lebih bahaya. Jadi kalau misalnya pun, misalnya nih, Bang Adi belum sempat olahraga kan, artinya belum rutin gitu. Betul. Karena waktu nih ada Karena waktu kerjaan kan, gitu ya. Jadi manfaatnya tetap akan ada, dengan banyak bergerak itu akan lebih baik lah. Tapi kalau Bang Aldi misalnya nih nyempetin, ya sehari bangsa-bangsa 30 menit, 20 menit, buat yang tadi terukur, terstruktur, yang memang bentuknya kayak jogging atau jalan pagi yang Mas ngajain, akan jauh lebih bagus lagi. Soalnya gini dok, aku pengen tanya nih dok, yang disebut olahraga tadi kan dokter bilang dia continue. Ada ya, ada keterukurannya, terstruktur. Kita misalnya nih, aku olahraga misalkan tenis nih ya. Nah, Seminggu main, terus seminggu enggak. Itu gimana dok? Akhirnya jedanya lama gitu. ya jadi kalau kita bicara tenis nih ya, gue ambil tenis. Itu kan dia emang sebenarnya kan adalah sebuah olahraga permainan. Oke. Itu kalau kita bicara sebagai satu cara menyehatkan tubuh, itu oke lah, tapi tidak maksimal sebenarnya. Yang kita cari itu yang benar-benar sifatnya individu, yang kayak orang-orang jogging tadi yang aku sebutin nih, kemudian sepedahan, atau misalnya pun kalau mau rame-rame zumba, tapi kan masing-masing ya gerakannya gitu kan gitu. Jadi yang sifatnya nggak terpengaruh sama permainan. Nggak terpengaruh kan kalau Bang Aldi main tenis nih, misalnya pas lagi serius banget ketemu sama rival, sama tadi setan kan berarti kan, main sama Musuh setan, kita, iya musuh kita, sama setan. Nah itu artinya ya pasti serius kan, nah begitu cuma sekedar ketemu yang ece-ece lah lawannya, santai, jadi nggak bisa diatur kan, jadi nggak nggak bisa, rutin ya. iya tergantung arah bolanya kemana juga. Makanya saya pernah dengar juga olahraga itu harus rutin, karena kalau nggak rutin jatuhnya dia malah jadi nggak bagus ya dok. Iya benar. Nah tadi yang mau dibikin rutin sebenarnya yang lebih dikejar tadi yang individu, yang kita nggak perlu mikirin orang lain. Oh nggak perlu ke lapangan. Nggak perlu ngikutin irama permainan. Pokoknya ya kita aja nih kayak sana tadi jalan. Kecepatan gua kan segini ya. Ya udah segitu gitu. Oh. Jadi emang bener di setel stabil ya. sendiri. Iya. Gitu. Langsam lah kalau bahasa anak Vespa langsam. Langsam tuh apa sih? Makanya penasaran langsam tuh apa itu? Lu nggak tahu? Bukan Vespa gua bang. Bisa langsam. Coba bang. Langsam tuh maksudnya Nanti ya, nanti. Ya pokoknya komen ya. Nah itu lagi. Ya biar rame dah komennya. Oh bener juga sih. Biar rame. Semakin komen rame kan semakin itu viral. Betul, engagement tinggi. Benar, engagement tinggi. Ya, tolong kasih tahu kami apa itu langsam ya. Kalau nggak bisa komen, kirim lewat pos juga boleh. Ya kan 3 hari kerja baru nyampein. Alamatnya dok? Merpati ke PO Box. Zaman PO Box banget nggak dok? Zaman kapan PO Box? kalau nggak ada juga pakai kode Morse ya. Kalau nggak bisa di Morse boleh pakai semapur ya. Nah, jujur, semapur saya nggak tahu. Semapur. Bendera gini kode. Oke Bang Aldi, ya itu ya Bang Aldi. Kemana obrolannya Dok, ini? kalau boleh, mungkin kita kasih rekomendasi buat Bang Aldi lagi banyak panggung gitu. yang cocok, tipis-tipis Dok. kira-kira. Ya tadi sebenarnya gitu bang, kita kan kalau olahraga itu kan ada kardio, ada latihan penguatan otot, sama latihan pelenturan. 3 itu tuh yang kita utamain. Nah yang kardio, ya Bang Aldi sukanya apa? Mau jalan, jogging boleh. Mau sepedahan juga silakan. Di sekitar panggung gitu kali ya. Ya bisa aja kan, mungkin dari hotel ke panggungnya jalan. Hotelnya di Depok, main di Makassar gitu. Waduh. Bisa aja. Gepor dok. Makassar, Kecamatan Makassar nggak apa-apa. Ada ya, ada. Jauh banget jalannya. Enggak, ya artinya gitu misalnya jogging dulu paginya sebelum manggung kan bisa gitu kan. Dok, ini kan tadi benar kata dokter, kalau kita olahraga terlalu kita ribetin, misalnya olahraga kita tenis, ke lapangannya kejauhan misalnya. Ya contoh nyari Atau temen belum. lapangannya harus nyewa. Iya. Belum lagi ada temen, nggak ada Temennya apa temen enggak? nggak. Iya susah. Kalau bangun tidur aku push up, misalkan dirutinin gitu. Boleh. Itu masuk olahraga. Olahraga, latihan fisik itu. Oh, Penguatan tapi iya, jatuhnya. iya. Karena kan untuk otot kan itu kan Iya, ngejarnya kan. Jadi tetap gitu aja. dapat Ya ilmu. simpel-simpel aja bang. Terima kasih Prodia, saya dapat ilmu yang bermanfaat. I love you Prodia, I love you so much.
Kenapa jadi kayak Bang Aldi semua ya kayaknya? Makanya, Kayak kita tuh ketawa, kena kayak keseret. gendam, kita tuh kena gendam. Keseret Bang Aldi kita style ini. Gendam tuh apa ya? Gendam tuh Ini tang dulu kan. Oh bukan. Sangka ini tuh kayak gini, gendam. tiba-tiba Salah. ke bawah gitu. Itu lah kayaknya. Nah, tadi Iya. tentang aktivitas olahraga Bang Aldi Ya. menjaga kesehatannya. Dan Bang Aldi tadi pernah bilang, kalau Bang Aldi pernah adalah cancer survivor. Penyintas. Bagaimana akhirnya Bang Aldi bisa terkena gitu tuh? Kita Betul. penasaran. Keluarga gitu udah nggak bang yang mungkin Nah ini keturunan. kebetulan ya izin ya, aku kan survivor ya, Oke. sedikit banyak, jadi aku mencari tahu dong. Mm-mm. Termasuk dalam diri aku juga aku bertanya, kenapa bisa kena? Oke. Ya. Tapi kalau ditanya, mungkin ilmu medis, aku sering nanya dokter juga, pasti teman-teman dokter dan dunia medis bilang multifaktor ya dok. ya. Yes, bener banget. Multifaktor itu bisa ya makanan, bisa Mhm. genetik, Mhm. bisa ya faktor imun tubuh tadi. Betul. Terus ya kalau aku jujur, aku nganggap ya udah ini qadarullah. Namanya sakit itu ujian ya. Mhm. Oke. Aku menyikapinya dengan harus positive thinking, sakit itu adalah ujian nikmat. Termasuk kayak ibu aku diuji sakit stroke 22 tahun dok. Oke. Sampai 4 kali stroke-nya. Oke. Nah, termasuk aku juga waktu awal kanker, aku kaget. Saya lagi posisi lagi syuting sinetron waktu itu. Oke. Lagi karir juga lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba ada benjolan di leher. Aha. Saya nengok tuh kayak ngeganjel. Ganjel. Ya akhirnya saya ronsen, ada benjolan di sini. Ternyata bukan di sini aja dok, di dekat paru-paru. Di mediastinum dok, Iya, iya. samping paru-paru. 9 kali 6 cm. 9 kali lumayan dong ya. Sebesar ini. Diameternya. Makanya napas aku, akhir-akhir itu aku harus begini dok. Baru nyampe, harus di... Lebarin. Iya, kalau enggak dia kayak ngap, nggak nyampe napasnya. Oh, oke. Dari situ, aku biopsi, barulah terdetek ada sel kanker jenis yang red stringer ya, yang jenisnya kanker getah bening, Mhm. sebutannya tuh Ada Non Hodgkin. Hodgkin. aku yang Hodgkin Oh. Ya. gitu. Nah, stadium 2. Jadi tapi ini aku kasih tahu sebagai kebiasaan hidup aku apa? Oke. Aku waktu itu sering terpapar asap rokok. Oh, iya itu juga benar. Ya, Bisa. makanya aku harus tegas nih ngomong nih. Makanya aku kemarin sempat di podcastnya Bunda Maya, Mhm. aku bilang kalau ada orang rokok sekitar aku yang ngindar. Kalau 1-2 orang misalkan kita nggak bisa ngindar nih, aku ngomong, maaf saya penyintas kanker. Oh. Nah dia akhirnya ngindar. Tapi berarti Bang Ali sendiri bukan perokok aktif? Pasif. Tapi saya Oh. setiap malam itu pulang syuting, saya selalu ngomong ya, saya dulu setiap malam tuh harusnya tidur, Mhm. saya nggak tidur malah nongkrong di tempat asap rokok. Oh, Acara. I see. Betul. Dan aku dok dulu pernah mau jadi perokok dok, zaman-zaman sok-sok kerenan gitu kan, Oke, biar iya, iya. biar kelihatan keren, Iya. ngeband, ngerokok. Mhm. Saya coba ngerokok, saya langsung kayak ada kayak masuk angin, ada lendir, kayak radang tenggorokan dok. Iya. Berarti kan sensitif ya jalan lahir. Jalan napas maksudnya. Oh. Nah, Jalan napas. Oke. dan akhirnya saya nganggap diri saya itu memang imun tubuh saya untuk kena rokok itu nggak kuat. Ah, oke. Makanya ditambah lagi saya nggak pernah tidur, saya terpapar asap rokok. Akhirnya ya itu tadi mungkin. Ya bener banget sih. Karena memang bener banget tadi yang Bang Aldi bilang kan namanya cancer itu kan multifaktor. Ya. Nggak bisa cuma gara-gara misalnya gini, cuman gara-gara tidurnya kurang doang jadi kanker enggak gitu. Cuman gara-gara makan tadi yang bakar-bakaran enggak. Ya. Lebih ke arah kayak tadi mungkin memang secara genetik udah ada bakat nih. Ya. Ya, jadi biasanya memang udah ada bakatnya. Ya itu kan bukan sulap atau bakat nari gitu enggak. Bakatnya lebih ke arah Itu beda, kanker. Nah, kemudian Lagi sering. maaf Lanjut, ini harusnya lagi serius ya. Kenapa gue jadi gimmikin juga? Jadi intinya ada bakat lah gitu. Oke. Ada modal. Ini ketemu sama lingkungan, faktor Faktor lingkungan. lingkungan. Nah, tadi apa? Kalau yang tadi Bang Terry bilang asap mungkin banget. Memang karena asap rokok itu kan memang dia karsinogenik. Oke. Jadi bisa bikin orang ya tadi udah punya modal gitu kan, jadi kena Mengaktifkan kankernya. gitu. Dan satu hal lain juga mungkin pengen aku sampaikan adalah nggak selamanya penyakit yang sifatnya genetik Oke. itu tuh diturunin. Jadi meskipun kita orang tua nggak ada yang sakit nih, Benar. loh kok kita sakit? Itu bisa Oke. juga karena memang gen kita yang bermasalah. Tapi Ah. orang tua kita nggak muncul gitu. Ah. Itu bisa. Jadi maaf Bang Aldi, orang tua nggak ada yang kanker kan?
Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, tapi mungkin memang Bang Aldi ada gennya nih yang udah ada tapi emang di orang tuanya nggak muncul. Oke. Ketemu sama si tadi asap, Faktor-faktor ketemu itu. mungkin tidurnya kurang apa segala macam, jadilah. Nah, makanya sekarang saya rubah hidup saya, tidurnya harus. Makanya aku bilang kalau capek banget nih, saya istirahat. Ya terus kalau ada di sekitar ada asap rokok, saya menghindar. Ya kalau 100 orang kan nggak mungkin dia saya pindahin kan. Atau 10 orang, ya kalau 1 orang masih saya ngomong, kalaupun dianya nggak mau ya saya ngindar. Oke, ya. Oke, luar biasa Bang Aldi, ternyata pengalaman Ya. spiritual journey dalam pemulihan cancer ini luar biasa. Karena cancer nih, brotherku. Jadi saya ini, ya itu kan memang riwayat hidup saya dok ya. Saya sampai detik ini pun disebut penyintas kanker kan. Iya. Oke. Sampai nanti saya tutup usia masih penyintas kanker gitu. Kalau dibilang sembuh ya insya Allah alhamdulillah sembuh. Tapi tetap disebut penyintas kanker. Betul. Oke. Karena pernah mengalami Divonis cancer kanker. tadi. Oke, luar biasa Bang Aldi. Iya, dan sebagai orang yang pernah cancer gitu Bang, cocok nggak sama Virgo gitu? Sama Scorpio juga. Zodiak gitu. Zodiak. Bukan, beda ya? Zodiak dok. Apa itu cancer logonya? Tapi benar. Kepiting, kepiting. Oh, kepiting. Harus semua harus cocok. Oh iya. Terus. Oke. Kenapa jadi serius banget hari ini ya? Iya, iya. Padahal tamunya Baru bakal kali ini tahu. Aldi Tahir yang Iya, baru kali ini kita Bro dia ya. Thank you bro dia. I love you bro Gini, dia. jujur. Ini testimoni ya. Iya. Sebelum kita ngundang Aldi Tahir kan, aku riset dulu dong. Iya. Nonton nih dok. Oh. Bang Aldi Tahir diundang ke podcast. Waduh, menantang nih ngundang Aldi Tahir. Kayaknya bakal Liar banget gitu Iya, kan. liar banget. Nah, Iya. ada pertanyaannya, kalian pengen gue serius apa enggak?